Selamat siang Bapak Kiatmaja, perkenalkan nama saya Dejan Noval. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama Transgo siang ini. Dan selamat siang juga untuk rekan-rekan pengguna Instagram yang sedang menyaksikan acara Transgo siang ini. Personal branding sangat diperlukan untuk membangun citra diri di hadapan publik. Untuk itu perlu dilakukan dengan baik dan hati-hati. Personal branding bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seorang atau individu dalam memasarkan karir, pengalaman, dan juga dirinya sendiri sebagai sebuah merek. Dalam berbisnis, personal branding sangat diperlukan, dan ini memiliki pengaruh yang sangat kuat. Oleh karena itu, Transgo mengangkat tema mengenai personal branding pada siang ini. Dan untuk itu saya sudah bersama Bapak Kiatmaja Lukman, selaku dari CEO Lukman Jaya Logistik. Selamat siang Pak Lukman. Siang, Mas Dejan. Apa kabar? Apa kabar, Pak? Sehat. Sehat ya? Mas Dejan sehat ya? Sehat, Pak. Nah, semoga selalu diberikan kesehatan ya, Pak. Ya, sama-sama. Dan untuk rekan-rekan pengguna Instagram yang memiliki pertanyaan seputar personal branding, bisa untuk ditanyakan, cukup ditulis di kolom komentar. Dan kalau masih ada waktu, bisa langsung dijawab oleh Pak Kiatmaja. Baik, acara pembahasan siang ini langsung saja saya mulai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan terkait tema kita siang ini, bisa dijelaskan Pak, apa itu Lukman Jaya Logistik? Ya, mungkin untuk kawan-kawan yang belum mengenal kami ya. Jadi saya ini bekerja di PT Lukman Jaya Logistik. PT Lukman Jaya Logistik itu perusahaan angkutan transportasi barang yang mengirimkan barang kawan-kawan dari khususnya untuk jarak jauh ya, Jakarta ke Surabaya dan sebaliknya, termasuk ke kota-kota lain di Indonesia. Tapi mayoritas memang kita di area Jawa, Sumatera dan Bali, paling jauh ke NTB ya, ke Lombok. Jadi itu area cakupan kami. Nah, saya sendiri adalah presiden direktur di perusahaan PT Lukman Jaya Logistik sejak udah cukup lama saya, 2005. Lukman Jaya Logistik sendiri itu kan perusahaan keluarga ya. Saya sendiri adalah generasi kedua di bisnis keluarga ini, yang dulunya PT Lukman Jaya Logistik ini masih berbentuk badan hukum perseorangan, UD ya, waktu itu dinahkodai sama ayah saya, Pak Kandradi Lukman. Nah, saat ini karena tuntutan perkembangan zaman dan tuntutan usaha menghendaki kita untuk merubah perusahaan yang dulunya perseorangan menjadi perusahaan berbadan hukum, gitu, PT. Seperti itu Mas Dejan, kurang lebih tentang Lukman Jaya Logistik. Kita sendiri bergerak di bidang itu ya, kebanyakan barang yang kita angkut itu FMCG ya. Jadi kalau Bapak Ibu bingung tentang perusahaan FMCG itu apa gitu ya, FMCG itu barang-barang yang Ibu Bapak bisa dapati di supermarket gitu, kira-kira Mas Dejan. Oh ya, baik. Jadi Lukman Jaya Logistik itu jasa transportasi ya Pak? Untuk wilayahnya Jawa, Sumatera, dan Bali. Untuk wilayah di Indonesia sendiri yang belum tercapai, wilayah mana tuh Pak? Nah, kalau yang belum bisnis transportasi di Indonesia sendiri kan dibagi dua ya. Jadi ada yang namanya land business atau bisnis darat, sama ada juga yang namanya sea business atau bisnis laut. Nah, kalau bisnis darat memang ya itu jauh, area yang saya sebutkan tadi ya, itu banyak didominasi sama angkutan jalan. Nah, untuk angkutan laut sendiri itu di pulau-pulau lainnya seperti di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT itu masih didominasi sama moda angkutan laut. Kalau kita bisa bedakan memang terletak kotanya ya. Kalau di daerah yang dijangkau sama laut, kebanyakan kotanya itu berada di pesisir, sehingga ada pelabuhan di situ, kemudian tinggal dooring. Tapi sedangkan kalau kita lihat di pulau kayak di Jawa dan Sumatera, itu kotanya udah nggak berada di pesisir lagi ya, lebih banyak mendekati ke pegunungan.
ada pesisir, ada pegunungan, dibagi dua lah. Kenapa kok banyak di pegunungan? Karena kalau kita secara historis kan negara kita ini agraria ya. Semakin dekat ke gunung kan lahannya semakin subur. Jadi disitulah makanya angkutan jalan itu lebih dominan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Baik, Gitu, Mas Bapak. Teja. Mengenai tema, ya, baik Bapak. Mengenai tema personal branding siang ini, Pak. Bapak sangat dikenal dan juga sangat aktif di berbagai organisasi. Apakah itu termasuk dari aktivitas branding Bapak sebagai CEO, Pak? Ya, jadi begini, saya pernah mengikuti pelatihan personal Ya, branding itu diadakan sama sahabat saya sih, Ibu Helena Abidin. Nah, Ibu Helena Abidin sendiri ya, ini merupakan CMO ya, waktu itu Chief Marketing Officer dari BMW Indonesia, Nah, kalau kita bicara personal branding itu tidak terlepas dari pemasaran diri ya namanya ya. Ya, ya benar, Pak. bahasa kasarnya menjual diri lah, tapi ya bukan seperti itu. Maksudnya pemasaran diri, Ya. Dari pemasaran orang, diri. Pak. Iya, dari orang. Ya, pemasaran diri lebih cocok kalau menurut saya. Iya, Artinya gini, itu iya. pemasaran perusahaan itu personal branding itu tidak terlalu beda jauh dengan pemasaran diri kalau menurut saya ya. Karena untuk menjual sesuatu produk untuk mendapatkan penghasilan untuk perusahaan, tentunya barang yang kita jual itu harus dikenal oleh masyarakat. Kalau masyarakat nggak mengenal, tentunya dia bingung apa ini gitu ya. Banyak yang jual sama, tapi apa bedanya? Kan gitu. Sama Iya, sebenarnya iya. sama kalau kita diskusi sedikit tentang personal branding. Jadi banyak CEO di sana gitu ya. Terus apa yang membedakan? Kan begitu. Nah, Iya, beberapa benar. hal tentang barang ya. Kalau kita bicara tentang perusahaan di konteks perusahaan sedikit, apalagi jasa angkut ya. Kalau kita bicara jasa angkut, itu apa yang membedakan Lukman dengan PT lainnya yang dijual loh barangnya sama. Barangnya itu ruang angkut. Lain sedikit dengan kalau kita bicara dengan produk kayak contohnya handphone. Mungkin agak berbeda kali. Karena dia bisa melakukan sedikit diferensiasi. Nah, diferensiasi di produknya. Tapi kalau barang kayak komoditas ruang angkut itu hampir sama, hampir mirip. Sehingga ada kebutuhan lain, ada faktor lain yang dinilai oleh konsumen yang menjadi penting. Contohnya, reliabilitas menjadi penting. Ya, selain harga ya, walaupun harga juga cukup dominan di bisnis angkutan. Tapi reliabilitas penting. Terus habis gitu kita bilangnya apa itu ya? Kepercayaan penting ya. Jadi artinya hal-hal semacam itu menjadi perhatian konsumen gitu. Kalau barang kita sama, akhirnya faktor lain yang dilihat. Nah, kalau kita bicara tentang kredibilitas, kata-kata yang saya cari, kredibilitas itu penting. Kalau kita bicara tentang credibility di angkutan tuh apa sih credibility itu? Ya pertama kita harus bisa mengirimkan apa yang kita janjikan, kan gitu ya. Kalau kita bicara tentang credibility, pertama kalau di angkutan selalu kalau kita mengirimkan barang janjinya berapa lama, ya itu harus bisa ditepati. Kalau kita berkomitmen untuk menyediakan sekian truk, itu harus kita tepati. Jadi kredibilitas itu menjadi kunci. Nah, sama kayak personal branding. Personal branding itu pertama harus kita tentukan dulu kita ini siapa. Pertama kalau dalam konteks saya ya sebagai pimpinan perusahaan, tentunya brand yang saya ingin tonjolkan itu adalah dalam konteks pimpinan perusahaan. Nah, artinya kapabilitas yang kita bangun pasti di lingkup sekitar situ. Kayak kita bilang dalam perusahaan angkutan itu akan dibutuhkan faktor-faktor yang penting untuk mendiferensiat, membedakan apa yang kita jual pada konsumen. Nah, kalau dari sisi pemasaran diri,
kita itu harus sejalan dengan apa yang kita bangun, image yang ada di masyarakat. Kalau saya sendiri kan lebih saya adalah gitu ya. Pertama tentukan dulu diri kita itu siapa sih gitu. Saya adalah pengusaha. Itu kalau saya adalah pimpinan perusahaan, ya kan. Nah, disitulah kita mulai membangun seputar branding kita. Branding kita itu dibangun di sekitaran itu. Mungkin itu sedikit kalau menjelaskan tentang personal branding ya. Pertama tentukan diri kita itu siapa, terus bangunlah di sekitar sana. Ya, sebagai pelaku bisnis, Pak, upaya apa sih yang dilakukan Bapak Kiatmaja dalam personal branding, Pak? Iya. Ya, jadi begini. Otomatis branding yang kita bangun tuh harus in tune ya. In tune dengan apa yang kita lakukan di perusahaan dan dimanapun kita berada. Karena branding seorang pimpinan perusahaan itu berkaitan dengan kredibilitas perusahaan loh. Sangat berkaitan dengan kredibilitas perusahaan. Kalau di sektor ekspedisi ya contohnya, tentunya customer itu mau barangnya diangkut oleh orang yang memang mengerti apa yang dia katakan sama apa yang dia lakukan. Nah, dari sisi kita sendiri pun itu perlu melakukan itu. Saya sekarang beruntung dengan adanya sosial media ya. Kalau kita bicara sosial media ya, sosial media itu kan termasuk platform untuk branding ya, platform untuk branding. Sama kayak kita jual bilang aja makanan dalam kemasan lah. Kalau kita nggak pasarkan makanan itu, gimana konsumen itu bisa tahu gitu kan? Nah terus ketika customer itu mau ketika customer itu mau membeli, dia akan melihat dulu apakah yang dia beli itu cocok untuk dia, enak enggak. Kalau makanan kan pasti lihatnya enak enggak gitu. Kedua, dia akan melihat siapa yang masak. Selalu akhirnya itu ada person atau orang di belakang itu. Di sebuah produk atau perusahaan itu selalu ada man behind the gun, kita bilangnya ya, man behind the gun. Nah, semakin kredibel orang yang buat, tentunya akan lebih mudah barang itu untuk dijual gitu ya. Contohnya makanan. Kalau makanan itu dijual sama orang yang kita kenal baik gitu ya, bukan kita kenal baik lah, orang yang memang kompeten gitu, dan kita paham betul bagaimana dia memasak, tentang hygiene gitu ya, dan lain sebagainya, tentunya akan lebih mudah untuk dijual. Nah, tetap aja namanya branding itu perlu media untuk pemasaran. Media untuk memasarkan. Nah, sekarang ini menjadi lebih mudah karena dengan eranya internet, kita sekarang lebih mudah untuk memasarkan diri gitu Mas. Dari kegiatan personal branding nih Pak, yang Bapak lakukan, mana sih Pak yang punya dampak besar nih buat perusahaan Bapak itu? Ya, kalau gini ya tadi ya, kalau man behind the gun, saya bilang ya, man behind the gun. Nah, kalau man behind the gun-nya itu nggak dikenali, man behind the gun nggak dikenali, otomatis perusahaan itu juga kredibilitasnya juga berkurang. Karena kalau saya lihat siapa yang mengerjakan itu menjadi bagian penting untuk portofolio perusahaan. Nah, jadi memang dengan lebih dikenali kita, otomatis perusahaan kita itu juga akan mendapatkan boost ya, dorongan ya, sehingga customer itu lebih percaya untuk menggunakan gitu Mas. Jadi memang itu merupakan bagian yang terkait. Mungkin ada pertanyaan begini, ya kalau perusahaan sendiri sih bisa ya, gitu. Kalau saya kerja di perusahaan orang lain gimana gitu kan? Saya kerja di perusahaan orang lain seperti apa? Nah, sebenarnya kalau di perusahaan sendiri kan memang terkait erat ya antara apa yang kita lakukan sama yang perusahaan lakukan.
Tapi kalau di perusahaan lain gimana? Perusahaan lain itu ketika kita memasarkan, ya tergantung kita memasarkan dirinya ya, balik lagi ya. Kita memasarkan diri itu sebagai apa? Apakah kita memasarkan diri sebagai profesional di bidangnya, gitu ya? Profesional di bidangnya. Ketika kita sebagai terkenal, dikenali orang sebagai ahlinya atau sebagai pakar gitu ya, contohnya ya. Itu akan lebih diminati sama perusahaan-perusahaan yang lain loh, gitu. Karena brand kita, image kita itu, kita nggak bisa buat brand aja tanpa itu ya, tanpa membangun kredibilitas diri ya. Contoh gini, kalau sama kayak kita marketing lah, kita banyak marketing, tapi rasanya nggak enak gitu ya makanannya. Dan nanti akhirnya customer juga yang menilai. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, misal kita ini ahli di bidang logistik lah, contoh. Nah tentunya teman-teman ini harus selalu mengembangkan potensi diri di bidang itu, karena kredibilitas diri itu atau branding itu harus disertai sama credibility. Karena kalau tanpa itu branding aja percuma karena dia akan kosong brandingnya. Jadi itu saling terkait. Saya yakin walaupun bukan perusahaannya, ketika kita semakin dikenali di bidang kita ya, apapun itu bidangnya lah, saya yakin nanti kita menjadi yang pertama dicari ketika ada kesempatan itu munculnya, kita nggak pernah tahu loh. Ketika kesempatan itu muncul, ini yang sering saya alami nih. Ketika kesempatan itu muncul, nanti customer itu ingetnya, oh itu kiat itu. Kebayang ya? Jadi hal itu yang tertanam di dalam pikirannya teman-teman. Jadi branding diri itu penting. Ketika ada sesuatu yang muncul berhubungan dengan kita, selalu orang itu bisa relate ke kita gitu. Nah, itu kenapa hal ini menjadi sangat penting ya. Walaupun nggak semua inquiry ya, semua permintaan itu akan sesuai dengan apa yang kita punya sekarang. Seperti itu. Ya, jadi menurut pernyataan Pak Kiat tadi, kredibilitas sangat penting, Pak. Di antara branding sama kredibilitas harus sejalan ya, Pak. Baik, Pak. Kan sekarang Pak Kiat ini, ya, baik Pak. Pak Kiat kan sekarang cukup dikenal ya, Pak. Ketika ada seseorang, Pak, yang menyebut nama Bapak atau nama Lukman Jaya Logistik itu apa sih yang Bapak ingin dengar dari apa yang mereka katakan, Pak? Oh ya, kalau customer nyebut saya itu pasti enggak, kalau ada orang nyebut kan saya ini termasuk gampang diakses ya, karena saya cukup aktif lah di sosial media ya, khususnya kayak Instagram, Facebook, LinkedIn. Jadi apa yang saya lakukan itu cukup transparan ya, khususnya kegiatan ke aktivitas profesional saya lah. Nah, jadi artinya ketika teman-teman yang mengikuti kegiatan saya, otomatis kan tahu, ketika khususnya itu kebanyakan lebih ke dalam ranah bidang logistik ya, karena kalau kita bicara di LinkedIn contohnya ya, atau di FB gitu ya, kebanyakan memang pasti seputaran bidang-bidang logistik dan transportasi, walaupun tidak semuanya. Tapi artinya ketika teman-teman itu lihat, oh ini Kiat ini truk gitu, pasti bayarnya seperti itu. Oh ini bidang truk, ini pasti logistik, ini pasti kiriman barang ya artinya saya sering mendapati seperti itu, karena kadang-kadang teman saya nggak tahu ketemu di mana ya, kadang-kadang ya, karena saya contoh lah, kalau di LinkedIn kan koneksi saya cukup banyak ya, ada sekitar 64.000 lah di sana. Nah itu biasa, apalagi itu lingkungan pergaulan profesional. Nah ketika teman-teman itu join gitu ya, ketika teman-teman tuh nelpon gitu atau WhatsApp, kadang-kadang saya nggak kenal, tapi mereka tahu betul kalau saya itu di bidang truk sama transport sama logistik gitu. Jadi itulah pentingnya branding ya. Walaupun kita nggak mengenali, tapi orang bisa mengenal kita gitu. Kayak contoh, kalau produk
produk makanan gitu ya, udah terkenal, pasti orang cari kan. Kalau udah terkenal, itu pentingnya branding. Branding itu lebih mengenalkan diri kita ke masyarakat, ya, lebih mengenalkan diri kita ke masyarakat. Tapi ingat loh, branding itu bisa positif, bisa negatif loh teman-teman ya. Jadi stay konsisten sama apa yang kita brandingkan. Contoh, misalnya teman-teman itu adalah seorang musisi gitu atau seorang pianis, ya coba lebih banyak fokus ke situ, di branding lah karya-karyanya, jadi orang bisa lebih mengenal. Ketika orang lebih mengenal, orang bisa merelate kita dengan itu gitu, selalu bisa merelate kita dengan itu. Oh, kalau piano itu si A lo gitu, si A lo, si A lo. Jadi dia ingat terus, ketika nanti ada kesempatan di bidang itu, pasti teman-teman nyarinya ke si A gitu. Sama kayak ke saya lah contohnya ya. Kita kan selalu fokus ke bidang transport, logistik, barang-barang yang kita angkut, FMCG itu yang selalu saya dorong ya. Walaupun tidak hanya dalam kehidupan kita itu kan selalu bisnis ya, kita juga punya kehidupan sosial dan kehidupan yang lain. Kayak contohnya di pertrackingan ini kan nggak hanya bisnis gitu, tapi ada masalah yang bisa kita selesaikan secara sendiri, ada masalah yang harus kita selesaikan secara kelompok dengan teman-teman yang lain, khususnya kayak di dalam asosiasi. Sehingga hal-hal tersebut ketika kita semakin dikenal itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan akses dan lebih mempermudah kita untuk mendapatkan kesempatan. Makanya kalau nggak dikenal, teman-teman akan berusaha lebih banyak, lebih besar, saya yakin lebih besar, lebih banyak untuk mendapatkan akses dan untuk mengerjakan sesuatu. Karena ketika kita mengerjakan sesuatu kita belum dikenal, kita harus mulai kenalan dulu. Ingat masa pacaran ya, kalau nggak dikenal, nyobanya itu setengah mati gitu. Kalau kita bicara masa-masa dulu ya, jadi butuh usaha lebih keras gitu. Tapi kalau kita sudah membuat modal, kita memodali diri kita sedemikian rupa, sehingga ketika kita dikenal, itu akan lebih mudah buat teman-teman, minimal dari segi akses sama kecepatan berusaha. Kalau saya lihat seperti itu. Karena dengan brand yang kuat, teman-teman itu akan lebih cepat melakukan sesuatu. Jadi dan lebih siap ketika ada kesempatan. Saya rasa itu pentingnya personal branding, khususnya buat saya ya. Jadi saya kasih contoh. Saya kan cukup dekat dengan pemerintah ya, khususnya dalam masalah transportasi lah ya, khususnya dalam sektor transportasi. Ketika membutuhkan pembinaan atau apa, itu akan lebih mudah gitu ya daripada kita nggak dikenal sama sekali gitu. Nggak dikenal sama sekali. Nah, sedangkan dalam bisnis pun kalau kita lebih dikenal pun juga lebih cepat gitu, lebih cepat. Jadi ini akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan ritme ketika kita itu melakukan sesuatu. Karena beda antara yang dikenal itu adalah speed sama opportunity, sama kesempatan, opportunity. Sedangkan opportunity itu merupakan bagian yang penting dalam kita berusaha. Karena ketika kita mau melakukan sesuatu, opportunity muncul, kita harus siap mengambil kan? Harus siap mengambil kesempatan itu gitu ya. Harus siap mengambil kesempatan itu. Kalau kadang-kadang kita kok kesempatan nggak muncul-muncul gitu ya. Kesempatan kok nggak muncul-muncul. Nah ini kan repot gitu. Sedangkan kesempatan itu nggak hanya muncul, tapi juga harus dicari gitu. Dicarinya lewat apa? Ya lewat pemasaran. Pemasaran bisa pemasaran sendiri, bisa pemasaran diri gitu ya. Kalau personal branding kan pemasaran diri sendiri. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik Pak. Jadi Bapak kalau misalkan ada yang nyebut nama Bapak itu, Bapak dikenal kayak truk, transportasi, logistik ya Pak ya? Ya, truk, transportasi, logistik. Memang saya selalu fokusnya ke situ sampai sekarang. Artinya kita kan harus melakukan sesuatu itu sampai kita mastery ya, ahli di bidang itu ya. Artinya bisa aja kita hari ini itu orang-orang malah bingung gitu. Orang ini ahlinya di bidang apa? Bisa apa sih ini gitu ya. Jadi malah bingung. Jadi kalau kita sudah tahu jadi diri kita ini apa gitu ya,
sebaiknya di sektor itulah atau di bagian itulah kita fokus. Ya, baik Kira-kira Pak. begitu. Tadi kan Bapak juga, ya baik Pak. Tadi kan Bapak juga sempat sampaikan ya, kalau Pak Kiat ini dekat sama pemerintahan, jadi Bapak punya akses ya Pak. Nah, gimana tuh Pak kalau misalkan orang yang nggak punya privilege seperti Bapak, tapi ingin mengembangkan dirinya Pak gitu? Ya, jadi akses itu nggak tiba-tiba muncul ya, Iya, nggak tiba-tiba muncul. Jadi Bapak Ibu sekalian tuh perlu paham gitu ya. Pemerintah itu nggak langsung berhubungan dengan perusahaan satu persatu, tidak langsung berhubungan dengan perusahaan satu persatu. Sebenarnya perkumpulan ya itu penting ya. Asosiasi perkumpulan itu merupakan bagian yang penting karena pemerintah itu hanya mau mendengarkan sekelompok kepentingan, bukan kepentingan individu. Jadi artinya ketika kita mau fokus ke dalam lingkup dengan teman-teman di pemerintahan, Bapak Ibu secara otomatis harus aktif di dalam kegiatan asosiasi. Tapi pertanyaannya begini, di asosiasi itu nggak dapat apa-apa ya, namanya kerja sosial lah kalau saya bilang. Karena kita termasuk pelayanan kepada teman-teman yang lain. Tapi paling nggak kita itu ada privilege loh di situ. Paling nggak informasi yang kita dapat, informasi bisa kita dapatkan pertama kan? Informasi bisa kita dapatkan pertama. Terus kemudian ketika ada peraturan baru kita jadi lebih tahu gitu ya, lebih tahu. Nah, disitulah pentingnya kita dekat ya dengan stakeholder yang lain. Karena kalau kita kan seperti yang saya tadi bilang, saya ini orang truk, saya ini orang logistik gitu ya, orang logistik, otomatis saya akan berhubungan dengan orang-orang di bidang itu lebih banyak. Kalau kita juga punya keterbatasan waktu ya teman-teman ya, maksudnya dalam sehari kita punya 24 jam, semakin banyak kita melakukan sesuatu, lama-lama nanti akan masuk ke dalam tahapan ya. Ketika kita mengerjakan sesuatu harus mengorbankan yang lain. Itu nanti mungkin teman-teman kalau udah sampai ke tahap itu, nah teman-teman tuh baru tahu bahwa kita harus lebih memprioritaskan mana yang lebih penting untuk mendorong karir kita ke depan ya, karir kita ke depan. Jadi kalau kita bicara pribadi perseorangan, otomatis kan karir itu sifatnya individu ya, individu entah karir sebagai pimpinan perusahaan, karir sebagai karyawan perusahaan dan lain sebagainya. Nah tentunya sebagai pribadi kita ini kan mau hidup semaksimal mungkin ya. Kalau kita bicara tentang kehidupan semaksimal mungkin. Nah ujung-ujungnya kan jangan sampai nanti ketika waktunya kita dipanggil ternyata kita belum melakukan apa-apa. Nah itu kan jadi masalah. Cuman yang intinya seberapa cepat kita ke sana. Itu pertama. Fokus kepada yang kita suka. Memang kadang-kadang banyak orang bilang, loh ya kamu fokus ke yang kita suka tapi nggak menghasilkan apa-apa, kan repot gitu ya. Nah itu artinya hubungan jaringan di dalam sana belum cukup mendukung kalau saya lihat. Jadi jaringan kita itu kayak di transport, kita itu sedikit banyak pasti sering bersinggungan dengan regulator, sering bersinggungan dengan konsumen, sering bersinggungan dengan supplier, ya kan? Nah, tentunya dengan mereka-mereka itu kita harus selalu menjaga hubungan baik dan kredibilitas kita di mata mereka itu menjadi sangat penting ya. Tentunya nggak bisa semua itu datang tanpa kita melakukan apa-apa, Bapak Ibu. Harus ada yang kita lakukan secara terus-menerus untuk menambah kapasitas diri ya, kapasitas diri. Makanya saya ini fansnya edukasi ya, fansnya edukasi. Saya ini suka sekali belajar gitu. Artinya pengembangan kapasitas diri itu menjadi penting di dunia profesional. Karena kita nggak bisa cuman panen tanpa nanam ya. Jadi di bagian personal branding ini kita nggak bisa panen aja personal branding tanpa
tanpa melakukan sesuatu gitu. Artinya kapasitas diri itu sangat penting buat mendukung personal branding kita. Jadi tadi satu, kredibilitas, kedua pengembangan diri. Terus jangan lupa kita harus berteman sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya dengan stakeholder yang ada di lingkungan kita gitu, yang ada di lingkungan kita yang bisa meningkatkan kapasitas kita menjadi lebih baik lagi. Ingat Bapak Ibu, waktu kita itu sangat terbatas ya. Dalam 24 jam itu saya yakin walaupun kita ingin melakukan semuanya, tapi saya yakin nggak akan pernah cukup waktu itu. Oleh karena itu kita harus fokus terhadap apa yang bisa kita lakukan yang paling baik lah. Ceritanya seperti itu. Baik Pak, jadi untuk bisa dikenal oleh pemerintah itu nggak langsung datang langsung dikenal gitu ya. Jadi perlu dilakukan tindakan yang fokus dan dilakukan secara konsisten ya Pak ya. Baik. Ya, kalau ke pemerintah jangan cuma mengeluh ya. Artinya mereka sendiri juga punya banyak masalah gitu ya. Nah, kalau masalah-masalah itu lebih mindset kita itu harus dibentuk dari apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan bersama yang ada di masyarakat ini gitu. Jangan kesana cuma mengeluh, itu repot gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi khususnya ke pemerintah itu yang kita harus kedepankan adalah apa yang bisa kita tawarkan untuk gitu ya. Ya baik Pak. Tadi juga Pak Kiat sempat bilang kan Pak Kiat ini aktif juga di berbagai sosial media. Nah kira-kira nih apa sih Pak kalau untuk di sosial media apa yang boleh kita share dan apa yang nggak boleh kita share Pak gitu? Ya tentunya kalau di sosial media ingat UU ITE ya Bapak Ibu ya, UU ITE ya. Jadi jangan yang bisa kita share tuh sebaiknya yang positif-positif ya, yang positif-positif tentang apa yang kita lakukan gitu, tentang apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, sehingga teman-teman itu bisa mengikuti. Tolong jauhkan sara ya kalau di sosmed, jauhkan sara, jauhkan menghina gitu ya, menghina atau menjelek-jelekan orang, karena sosial media itu ranah publik loh Bapak Ibu ya, ranah publik. Nah, kalau ranah publik itu sangat mudah sekali kita terjerat dengan namanya UU ITE, pencemaran nama baik gitu ya. Nah, oleh karena itu saya mesti ingatkan kalau Bapak Ibu sekalian tolong perhatikan di sisi itu tolong hindari yang seperti itu. Sebaiknya kita memberikan konten-konten yang sifatnya positif sehingga bermanfaat untuk orang banyak. Saya rasa itu yang mesti dikedepankan. Ini Pak ada pertanyaan dari Sitin ini Pak. Apakah personal branding itu strateginya harus dilakukan secara online Pak atau offline juga ada? Tapi kalau offline ada itu strateginya bagaimana Pak? Ya kalau personal branding sih nggak harus online ya. Personal branding itu nggak harus online. Karena online itu sekarang mempermudah untuk jangkauan terhadap lebih banyak orang gitu ya, kalau kita bicara secara online. Tapi kalau secara offline itu Bapak Ibu bisa lakukan melalui seminar-seminar gitu ya, berjejaring, networking, terus habis gitu dan lain sebagainya. Saya rasa lebih banyak ke seminar-seminar berjejaring, lebih banyak ke situ, karena saya sebagai pengusaha ya, kalau kita bicara sebagai musisi tentunya saya akan lebih bilang oh ya konser gitu ya, konser keliling gitu. Tapi karena pengusaha kita lebih banyak mengisi seminar-seminar, menjadi narasumber gitu. Ini sebenarnya termasuk bagian dari ini, acara begini termasuk bagian dari personal branding, terus terang ngomong. Iya benar Pak. Ya. Ketika membagikan konten di sosial media Pak, apakah kita harus mengikuti tren perkembangan pada yang viral Pak? Ya kembali lagi ya, yang viral itu cocok untuk kita nggak gitu ya? Karena kan ada brand yang sedang kita bangun ya. Artinya gini, di brand itu kan bagaimana kita memposisikan diri kita itu sebagai apa gitu kan. Nah, kalau kita nggak fokus pada apa yang kita jual, yaitu diri kita ya, apa yang kita jual, nanti orang-orang bingung gitu. Orang ini ngapain sih gitu. Jadi
malah apa yang kita lakukan tidak fokus. Kalau nggak fokus nanti bingung gitu orang-orang. Jadi kembali kalau bicara konten viral sih menarik ya, akan membantu kita yang lihat banyak gitu ya, yang lihat banyak. Tapi konten viral itu cocok nggak sama kita gitu? Kalau kita suka yang lucu-lucu gitu misalnya ya, karena saya ini kan orangnya juga konten lucu yang terkait itu saya suka gitu ya. Saya suka karena saya share. Tujuannya ya untuk menghibur kawan-kawan yang terhubung dengan saya lah gitu ya. Itu kadang-kadang saya share, tapi nggak semua konten itu saya share karena memang harus konten-konten yang cocok dengan image kita. Ya baik Pak. Jadi konten itu harus relate ya Pak sama apa yang kita jalani ya Pak. Harus relate. Konten tuh harus relate. Kalau nggak relate kan orang jadi bingung. Nah, kalau jadi bingung, kita nggak akan memilih brand yang kuat terhadap diri kita sendiri. Contoh nih, saya contoh. Saya join sosmed, habis gitu saya share apa aja. Jadi nanti ketika kita bingung teman pasti tahu ya. Teman pasti tahu, oh ini teman saya sekolah. Dia kan relate, teman saya sekolah. Orangnya begini. Tapi kalau nggak ada spesifik brand yang kita bangun, contoh, saya ini kan transporter, trucker kan ya, terus saya logistician juga, saya pasti akan lebih banyak membangun konten di sekitar itu. Karena kenapa? Karena konten-konten itulah yang memperkuat image saya. Sehingga ketika orang nanti oh ini truk nih, bapak truk ini. Kenapa? Karena memang itu yang konten yang saya bagikan kan. Iya benar Pak. Nah, minggu lalu kan Bapak nih masuk nih top 10 CEO di LinkedIn itu. Nah, itu kenapa menurut Bapak bisa masuk di top 10 CEO itu, Pak? Iya, kalau pertimbangannya apa saya kurang paham ya. Tapi yang jelas di LinkedIn itu follower saya cukup banyak di situ. 64.300 kalau nggak salah. Di LinkedIn itu. Memang kebetulan kalau di LinkedIn saya sangat batasi konten yang saya share. Kalau di Facebook saya lebih banyak, saya sering share konten lucu-lucu ya. Kadang-kadang. Nah, termasuk di Instagram. Kalau di LinkedIn itu sebaiknya kita lebih share konten yang berhubungan dengan karir profesi kita ya, karir profesional kita, sehingga saya lebih banyak share tentang itu. Tapi kalau kriterianya apa saya kurang begitu paham. Tapi intinya ya saya juga terima kasih ya dimasukkan ke sana. Kenapanya saya kurang tahu. Baik Pak. Dalam berbisnis Pak, untuk meraih keuntungan kita sering menghadapi kendala Pak antara penjualan dan pemasaran Pak. Nah kita melakukan strategi Pak. Salah satunya personal selling Pak. Menurut Bapak, kalau orang mau mulai bisnis nih, manakah yang didului Pak? Personal selling atau personal branding Pak? Personal branding sama personal selling itu mirip-mirip sebenarnya ya kalau kita bicara ya. Kalau personal selling kan menjual diri sendiri, menjual diri. Jadi kalau branding sama selling begini nih. Marketing sama sales kita bilangnya ya. Marketing dengan sales. Sales itu akan lebih sulit. Ketika marketing kita itu lemah. Kalau menurut saya ya. Kalau barang yang kita jual itu udah dikenal di masyarakat, sales itu akan lebih mudah. Contoh, apa ya contohnya? Misal kita jual lah susu merek kuda gitu ya. Akan lebih sulit jual susu merek kuda daripada susu merek beruang. Coba. Kenapa? Karena merek itu udah dikenal di masyarakat. Udah banyak dikenal di masyarakat. Tapi kalau kita bicara tentang personal selling, orang itu akan mempertanyakan kredibilitas kita dulu. Kamu ini siapa ya? Jualan apa ya? Gitu. Kenalan dulu kan? Nah, kalau berkenaan dengan kenalan dulu, itu akan membutuhkan effort lebih jauh daripada kita orang yang sudah dikenal. Jadi itu berhubungan. Walaupun tidak secara
walaupun tidak secara apa ya, berkaitan lah saya bilang, walaupun tidak secara langsung tapi sangat berkaitan. Baik Pak, jadi personal sharing sama personal branding itu mirip-mirip ya Pak, tapi kesimpulannya yang lebih didului harus personal branding dulu ya Pak? Personal branding sama selling itu kayak marketing sama sales. Jadi kalau kita bayanginnya lebih mudah begitu. Marketing itu pemasaran. Sales itu jualan. Betul ya? Kalau personal branding itu marketing. Berkenaan dengan branding. Kalau personal selling itu berkenaan dengan sales. Kalau hubungannya dengan kerja, kalau kita lebih dikenal, branding kita jalan, kita lebih dikenal, ya. Tentunya kita jualannya akan lebih gampang. Karena kalau bahasa Inggrisnya tuh rapor ya, rapor atau report ya, report. Jadi artinya itu kedekatan. Itu kalau kita bicara bahasa Indonesia itu kedekatan yang sudah kita bangun. Kedekatan yang sudah kita bangun. Kalau kedekatan yang kita bangun dengan konsumen itu sudah baik, branding kita di mata dia itu bagus, otomatis jualannya akan jauh lebih gampang. Tapi kalau branding kita itu jelek, jualannya pasti setengah mati. Branding jelek itu maksud saya gini, nggak ada branding jelek ya. Artinya nggak dikenal. Kita nggak dikenal. Kita nggak dikenal, jualan kalau kita nggak dikenal, pasti butuh waktu lebih lama. Seperti yang saya sebutkan di awal loh. Kalau kita nggak dikenal, kita akan lebih sulit berjualan. Baik Pak, Pak Kiat kan sempat masuk top 10 CEO kan di LinkedIn Pak. Pak Kiat juga aktif di berbagai sosial media Pak. Nah, kalau kedepannya nih Pak, mudah-mudahan sih jangan sampai terjadi ya. Kalau misalkan Bapak atau perusahaan Bapak itu melakukan kesalahan, terus ada orang yang terdampak itu menulisnya di sosial media Pak, di sosial media Pak Kiat atau di Lukman Jaya Logister dengan komentar negatif Pak, itu apa yang Bapak lakukan Pak ketika menghadapi hal tersebut Pak? Ya, pertama kita nggak usah baper ya, itu pertama itu dulu, karena kalau kita baper langsung otomatis kita balesin itu juga tuh. Nah nanti akhirnya malah kontraproduktif, Bapak Ibu, kontraproduktif kita. Jadi artinya ketika kita ada orang komentar di sosial media, posisikan dulu ke pokok permasalahannya. Ya, karena ketika orang berkomentar tuh kita permasalahannya di mana dulu gitu ya. Kalau ternyata masalah itu karena kita ya perlu minta maaf ya, kita akan minta maaf gitu ya. Tapi kalau ternyata mengarah malah nggak kontraproduktif, sebaiknya tidak perlu ditanggapi. Kalau saya pribadi ya, nggak perlu ditanggapi. Karena semakin ditanggapi, semakin eskalasi, semakin tereskalasi, dan akhirnya kontraproduktif. Kalau saya lihatnya seperti itu sih. Jadi lihat dulu duduk pokok permasalahannya. Kalau memang salahnya kita ya kita minta maaf gitu ya. Tapi kalau ternyata itu nggak perlu kita tanggapi, nggak perlu kita menjelek-jelekkan orang lain juga. Saya rasa yang lain nanti bisa menilai sendiri. Kalau saya lihatnya sih di sana. Baik Pak, tapi kan kalau misalkan didiemin itu Pak bisa berdampak juga Pak. Kalau misalkan ada orang lain gitu lagi mau nih lihat-lihat stalking sosial media Pak Kiatnya, itu lihat ada komentar negatif, itu kan jadi dampak juga Pak buat Bapak. Kalau misalkan hanya didiamkan saja. Betul, ya bisa aja ditanggapi, tapi nggak perlu ditanggapi terus, ya kan? Kalau ada komentar gitu ya, biasa saya tanggapi gitu ya. Tapi saya nggak akan terbawa emosi untuk tereskalasi menjadi perdebatan terbuka gitu. Karena kita juga nggak ada kewajiban untuk menjawab sesuatu yang belum tentu benar kebenarannya kan. Artinya kalau memang ada permasalahan itu di kita lihat dulu duduk permasalahannya seperti apa untuk menanggapi itu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, saat ini target-target Bapak yang belum tercapai itu apa Pak? Dalam berbisnis Pak? Ya masih, kalau target tentunya kita selalu moving target ya. Jadi ketika kita punya target baru lagi. Jadi kalau belum tercapai ya, yang belum tercapai apa ya, target-target baru nanti. Kalau target sekarang sih kita lagi kerjakan terus ya, tapi karena kita ini
perusahaan yang berkomitmen untuk terus berkembang ke depannya, dan kita juga perusahaan yang membiasakan diri, harus selalu membiasakan diri terhadap perubahan. Nah, perubahan itu merupakan komponen tidak terpisahkan dari perusahaan. Jadi kita harus selalu siap dalam menghadapi perubahan itu. Jadi target-target kita adalah tuh selalu mengikuti perubahan ke depan. Jadi kita akan mengikuti itu. Oh iya Pak. Ya. Baik Pak Kiatmaja, terima kasih banyak atas penjelasannya terkait tema kita hari ini. Yang mana ini menambah insight baru untuk saya dan juga rekan-rekan pengguna sosial media yang menyaksikan acara siang ini. Semoga diskusi kali ini bermanfaat dan juga jadi sarana edukasi masyarakat khususnya untuk orang yang ingin memulai usahanya Pak. Terima kasih banyak Pak telah meluangkan waktu bersama Transgo. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Bapak-Bapak, makasih ya Bapak Ibu ya, makasih.